Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Asila Hilal Altafia dari kelas 8A SMP Ranca Manyar akan mereview buku. Di sini saya akan mereview buku Maling Kundang Anak Durhaka. Meskipun di covernya Maling Kundang Anak Durhaka, tetapi di dalamnya banyak ceritanya loh. Buku ini dibuat oleh tim grafik Serbajaya Studios. Buku ini terdapat 128 halaman dan buku ini berisikan tentang dongeng yang bermacam-macam. Jenis review buku yang saya buat yaitu bentuk infografis. Ini dia yang saya buat. Seperti ini. Jadi saya akan menyimpulkan cerita Timun Mas yang saya buat. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda tua yaitu Borono namanya. Ia ingin sekali mempunyai anak tetapi ia hanya seorang janda yang miskin. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan wajah Borono muncul seorang raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Raksasa itu berkata, "Hai Borodo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan semua permintaanmu." Jawab raksasa itu. "Benarkah?" tanya Borondo. "Benar, namun ada syaratnya. Ketika anak itu sudah berumur 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku." Tanpa berpikir panjang, Borondo pun menyetujui permintaan raksasa tersebut. Kemudian raksasa itu memberi Borondo biji mentimun. Setiap hari Borondo menyirami biji mentimun tersebut. Ajaibnya, 2 minggu kemudian biji mentimun itu sudah berbuah. Nah, sampai di rumah, Borondo mengambil pisau dan membelah buah tersebut. Ternyata ada bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Dari situ, Borondo menamai anak tersebut dengan sebutan Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Kini Timun Mas menjadi seorang gadis yang jelita. Borondo sangat menyayangi Timun Mas. Pagi itu sangat cerah, dan tiba-tiba ada suara bum bum bum, lalu disusul dengan suara yang menggelar. Lalu datanglah raksasa tersebut. "Hai Borondo, keluarlah, aku datang untuk menagih janji." Cepat-cepat Borondo memeluk Timun Mas dan menyuruh gadis itu agar menyumput di kolong tempat tidur. Lalu Borondo menemui raksasa tersebut. "Aku tahu kedatanganmu ke sini untuk Timun Mas, tapi beri aku waktu 2 tahun lagi. Jika aku beri sekarang, tubuhnya masih kecil, tentu kurang lezat untuk disantap." "Benar juga, baiklah aku akan datang 2 tahun lagi." Sambil tertawa, raksasa pun meninggalkan Borondo. 2 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa, tubuhnya semakin cantik. Namun Borondo cemas akan janjinya kepada raksasa tersebut. Pada malam hari, Borondo bermimpi bahwa ternyata kelemahan si raksasa tersebut ada di Bukit Gandul. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Hingga pada siang hari ternyata benar, raksasa tersebut mendatangi rumah Borondo. "Borondo, mana Timun Mas?" Timun Mas yang mengetahuinya, ia pun langsung berlari dengan kencang. Namun raksasa itu mengetahuinya dan langsung mengejar Timun Mas. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati Timun Mas. Namun karena kecerdasannya, raksasa itu kalah dan berjanji tidak akan memakan Timun Mas. Cerita pun selesai. Nah, untuk kelebihan buku ini, gambarnya bagus, tulisannya jelas dan juga rapi. Banyak juga dongengnya, ada bermacam-macam. Namun, kekurangan buku ini hanya satu, yaitu tidak dicantumkan tahun terbitnya saja. Segitu saja review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau sikap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.